Kembali lagi dengan aku Arif Hari. Jadi pada video kali ini aku bakalan membuat video tentang vlog pendek tentang 2020. Jadi dalam vlog ini sebenarnya aku mau kasih tahu ke kalian apa aja yang terjadi pada 2020, apa aja yang aku buat pada 2020, dan apa yang aku hasilkan pada 2020, terutama dalam hidup aku. Nah, jadi awalnya tahun 2020 itu adalah tahun terakhir aku di SMA. Dan ya berarti aku di awal tahun 2020 kelas 3 SMA. Dan sebelum aku kena ujian nasional UN, aku udah libur duluan gitu. Jadi pas di hari UN-nya kami nggak kena UN, kami diliburkan UN. Nah terus kan biasa anak-anak sekarang pas tamat SMA ataupun SMK ataupun yang setara dengannya, kan anak-anak sekarang biasanya ikut kuliah dan ada yang ikut tes sana sini. Aku juga ikut kuliah gitu. Aku dapat undangan dari sekolah, dapat SNMPTN dari sekolah, dan aku memilih dua universitas. Yang pertama aku pilih ITS, yang kedua aku pilih Unsyah. Kenapa aku pilih ITS? Karena aku suka aja ITS gitu, dan tempatnya gitu berada di Surabaya sana. Dan yang pilihan kedua aku pilih Unsyah. Kenapa? Ya karena dekat, karena Unsyah itu ada di daerahku, di Banda Aceh. Nah terus di undangan itu aku nggak lewat di ITS, dan aku lewatnya di Unsyah di jurusan Teknik Elektro. Dan ya alhamdulillah. Nah terus di 2020 itu banyak diliburkan, bukan cuman anak tamatan SMA-nya aja ataupun SMP ataupun SD, tapi yang unik dari liburan kali ini, kita nggak boleh keluar dari rumah. Kita harus dalam rumah, harus stay di rumah, dan harus menetap di rumah, ya sama aja. Pokoknya harus di rumah lah gitu. Nah berarti aku harus cari apa yang bisa aku kerjakan gitu di rumah. Jangan cuma duduk-duduk aja, jangan cuma tidur-tidur aja. Kita kan perlu hiburan gitu pas liburan, ya itu udah pasti. Tapi kayaknya kalau misalnya kita ngehibur selalu, hiburan selalu, nonton film misalkan, main game selalu, nonton film, dan ya tidur-tiduran, aku rasa kayak kurang bermanfaat gitu. Coba kita cari sesuatu mungkin yang bisa lebih bermanfaat. Dan pada saat itu aku ingin belajar awalnya After Effects aja gitu. Aku mau belajar teknik tracking karena unik aja gitu, bisa ngikutin gitu kan. Kalau misalnya di Adobe Premiere Pro kalau nggak salah sekarang masih belum bisa nge-tracking gitu. Dan ya aku cari tutorialnya di YouTube, dan aku ketemu sama videonya Bang Aji Bagas Prakasa. Nah di video itu aku lihat dia buat tutorial tracking tapi pakai laptop, ya pakai untuk yang pelajar-pelajar aja. Jadi aku heran gitu, kenapa dia bisa buat konten tapi pakai laptop yang standar gitu, bukan laptop high end gitu. Dan aku akhirnya dalam diri aku gitu, aku berinisiatif juga untuk membuat konten kayak dia. Walaupun sekarang aku udah agak males gitu buat konten, tapi aku pernah ada inisiatif gitu 2020 membuat konten gitu. Nah jadi aku terus belajar tracking gitu dari video dia, dan aku juga udah subscribe dia, juga udah terus belajar dari video dia. Dan ya aku sekarang udah bisa lah pakai After Effects walaupun belum terlalu mahir, karena ya baru berapa bulan ya, sekitar 6 bulan. Jadi aku mulai belajar After Effects gitu sekitar bulan 6 gitu, bulan 6 bulan 7 gitu. Nah jadi pada saat masa-masa itu aku juga belajar tentang green screen, tentang tracking, motion tracking, kamera tracking, dan ya yang lain-lain. Nah jadi dari video-video itu aku kayak keluar ide gitu, tracking, green screen, sepertinya kita dalam seorang diri bisa buat gitu 3D, VFX ataupun CGI kayak gitu. Sebenarnya kita bisa kayaknya. Nah coba bayangin aja tracking yang biasanya taruh objek dua dimensi, misalkan seperti gambar di tracking kayak gitu ya. Coba kita ganti dengan 3D. Nah yang terjadi bisa jadi CGI, bisa jadi VFX. Lagi kalau misalnya kita taruh animasi dalam videonya. Nah jadi karena hal itu aku pengen belajar 3D gitu. Aku pengen belajar software yang gratis pastinya, dan bisa aku gunain sebagai pedoman untuk aku awal-awal belajar 3D. Dan ya aku langsung download yang namanya Blender. Dan aku mulai belajar dari Gromor, ada dari Dodi Priatmono, dari Blender Guru. Aku belajar Blender sedikit demi sedikit, ya lama-lama jadi bukit. Dan sampai sekarang aku masih belum terlalu bisa pakai Blender, tapi ya serinterface-nya bisa lah. Pokoknya untuk gerak-gerakin ataupun buat objek-objek yang mudah itu udah bisa, alhamdulillah.
Tapi untuk objek-objek yang rumit ya nggak bisa gitu. Oh ya, aku downloadnya itu pakai, jadi dulu pas aku masih mau belajar After Effects kan perlu kuota gitu, perlu koneksi internet. Jadi aku pada saat itu aku dapat promo gitu dari Telkomsel. Ini bukan promosi tapi aku dapat promo dari Telkomsel. Pokoknya 4G nggak mahal-mahal amat, tas 10.000 pokoknya adalah dapat gitu, dapat promosi. Jadi aku pakai itu untuk download software-software yang diperlukan. Nah, jadi dari kuota itu aku bisa download Blender gitu ataupun software-software yang diperlukan lainnya. Dan aku kan ini kuotanya unlimited gitu, nggak habis-habis. Jadi mungkin sebelum promonya habis, aku bisa menggunakan untuk mendownload software-software lainnya. Aku ingin mencari software gratis yang bisa aku pelajari di 2020 khususnya, dan bisa aku gunain mungkin untuk mencari kerja di masa depan ataupun mencari kerja sampingan lah di masa depan. Nah, jadi kita kan sering gitu kalau misalnya udah jenuh kita bermain game gitu ataupun nonton film. Nah, aku suka game sama suka film. Dan aku buat video, kan film tuh video. Aku buat video udah bisa, kenapa aku nggak ngebuat game gitu? Kenapa aku nggak buat yang aku suka dan pastinya orang lain bakalan suka juga gitu. Nah, hiburan anak-anak zaman sekarang itu nggak kayak anak-anak zaman dulu lagi. Nggak suka main sembunyi pung, nggak suka main kejar-kejaran, nggak suka di luar rumah lah. Lebih suka di dalam rumah, rata-rata gitu. Mereka sukanya nonton film movie gitu, Netflix, series, dan lain-lain. Dan mereka banyak suka yang bermain game. Nah, jadi potensi kalau misalnya kita mencari bakat di situ dan banyak orang suka, nah jadi mereka tuh rela mengeluarkan beberapa uang untuk membeli ataupun menyewa film dari Netflix ataupun lainnya, dan juga game di Steam, di Epic Game, dan aku rasa keuntungan yang didapatkan dari film dan game itu sendiri nggak sedikit gitu. Dan aku mencoba mencari skillku di sana. Kenapa? Ya karena rame, karena banyak yang suka, dan ya aku juga suka karena aku juga anak zaman sekarang. Dan aku belajar membuat video dan juga belajar membuat game. Nah, jadi awalnya pas aku mau belajar buat game gitu, aku cari engine-nya dulu. Awalnya aku ketemu Godot gitu, Godot Game Engine. Lalu aku nggak jadi pilih Godot. Kenapa? Aku pilihnya Unity. Kenapa aku pilih Unity? Kenapa aku nggak pilih Godot? Karena Unity lebih terkenal aja gitu. Ya emang lebih sederhana, tapi nggak tahu kenapa. Pokoknya Unity lebih terkenal. Mungkin tutorialnya lebih banyak di YouTube ketimbang Godot. Dan aku belajarnya otodidak, belajar dari YouTube juga sama kayak video. Dan aku belajar 3D dari YouTube. Dan aku sebenarnya dari semua yang aku belajar di 2020, dari Blender, modeling, dan belajar membuat game dari YouTube juga. Dan aku terus belajar gitu buat game, coba-coba buat game gitu. Dan aku langsung belajar ke game 3D. Seharusnya kan kita belajar 2D dulu, katanya lebih mudah gitu. Cuman aku kayak kurang tertarik. Bahkan sampai sekarang aja aku masih belum bisa gitu buat game 2D. Aku belum pernah buka project untuk game 2D gitu di Unity. Aku selalu buka game 3D. Karena aku masih kurang paham gitu di 2D gitu. Cara buat animasinya kayak mana? Kan mereka pakai frame per frame gitu, foto per foto kalau misalnya 2D, kalau nggak salah aku. Itu bisa juga kayaknya pakai animasi. Nggak tahu lah. Pokoknya kalau 3D, kita kalau bisa mau buat animasi di Blender bisa rigging gitu, terus animasiin dan ekspor ke FBX, kirim ke Unity lagi, dan tinggal jalanin aja gitu animasinya. Kalau misalnya 2D kan kita harus gambar satu per satu gitu. Jadi aku nggak pandai gambar kan. Aku Photoshop nggak bisa pakai. Aku masking bisa, tapi di Premiere Pro, di Photoshop aku masih belum bisa. Aku belum terlalu mahir gitu Photoshop. Untuk Premiere Pro aku masking bisa, di After Effects bisa, modeling di Blender bisa, tapi itulah anehnya Photoshop aku nggak pernah pakai karena dulu pas SMP aku di pesantren dan nggak pegang laptop. Jadi pas SMA baru belajar. Pas SMA aku cuma belajar KineMaster sama Premiere Pro gitu. Mulai belajar After Effects pas kelas 3 SMA, pas tamat itu, pas 2020 ini. Dan aku udah mulai aktif di YouTube sedikit demi sedikit. Aku buat konten video editing,
dan juga tim development sedikit demi sedikit. Dan ya walaupun masih 150-an subscriber, dan ya nggak apa, terima kasih subscriber. Dan hari ini 31 Desember 2020, aku mau bilang kepada 2020, kalau misalnya 2020 itu bukan tahun penyesalan bagi aku. Bahkan 2020 mungkin adalah tahun yang paling worth it buat aku. Kenapa? Aku udah mulai aktif di YouTube, aku udah belajar 3D sedikit demi sedikit, dan aku juga udah belajar tentang After Effects walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun masih belum terlalu mahir, setidaknya kita akan coba-coba aja dulu. Kenapa enggak aja gitu. Dan ya, mungkin segini aja untuk video kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf, and see you guys on the next video.